Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Karolus. Beliau adalah salah satu pemateri dalam kegiatan BIMTEK Coaching Guru Wali atau guru kelas, atau wali kelas yang diadakan di SMK Negeri 1 Timpah. Ya, selamat siang Pak Ya, Karolus. selamat siang Pak Rizky. Ya, jadi kita tadi sudah kegiatannya dari pagi ya Pak. Ya, Cukup lama kegiatannya sampai jam 12 ya rasanya tadi ya. sekitar itu. Nanti mungkin bagi yang mau tahu video fullnya nanti mungkin ada di YouTube Pak Karolus. Akan saya masukkan ke deskripsi linknya. Baik, ngomong-ngomong masalah coaching ya Pak. Ya. Mungkin ada rekan-rekan teman-teman atau mungkin yang nonton ini siswa nggak tahu apa itu coaching sih. Nah, sebenarnya coaching itu adalah kegiatan Mm-hmm. pembimbingan atau pembinaan Mm-hmm. dengan kita meningkatkan atau mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa. Ya, jadi kita membimbing mereka dengan kita ngomong dengan mereka, percakapan dengan mereka untuk mengembangkan apa yang menjadi potensi dalam diri mereka. Oke, menarik. Apalagi kita tahu ya di kurikulum Merdeka ini kita belajar kalau siswa itu unik ya Pak. Ya, Ya, punya karakter sendiri. Nah, di sini mungkin jadi pertanyaan, bagaimana kalau siswa itu sulit untuk terbuka Pak? Yang nah, misalnya dia apa ya? Kalau ditanya itu diam, nunduk, ya gimana ya. Pak? Jadi mungkin ada pendekatan yang memang harus dilakukan secara pribadi ya. Ya, Soalnya kan ada yang siswa itu emang ada yang emang belak-belakan enak untuk diajak bicara, tapi kan ada ya, yang emang sulit kalau diajak ngomong. Tapi kalau kita menggunakan kita berbicara itu menggunakan rasa, menggunakan hati, ya. dari ibaratnya pribadi ke pribadi, mungkin mereka akan sedikit demi sedikit pasti akan terbuka kan. Iya. Nah, dari situ kita bisa menggali informasi dari mereka, apa yang ingin mereka kembangkan dari diri mereka sendiri, mau dari segi akademis atau non akademis itu kan bisa dikembangkan dengan kita pendekatan kita secara individu. Mohon maaf nih Pak, berarti akademis dan non akademis ya? Iya. Berarti kalau mereka mau curhat masalah cinta gimana nih Pak? Uh, Diperbolehkan. Nah, Boleh ya? tapi kan sesuai dengan ibaratnya apa apa itu menjadi masalah kah cinta itu di dalam pendidikan dia atau iya. kegiatan belajar dia itu kan Iya. ya seperti itu. Ya, jadi ya teman-teman ya boleh curhat dari hati ke hati tapi jangan baper, jangan sampai ada perasaan yang lain ya. Baik, ini ya mungkin Pak Karolus bisa cerita mungkin adakah momen-momen anak-anaknya ketika di coaching sama Bapak ya atau masalah apa mungkin yang sering muncul bisa cerita mungkin ke teman-teman yang lain. Ya, jadi yang sering muncul dalam yang kita misalkan lah kita ngomong dengan siswa yang paling sering muncul itu adalah tentang yang namanya kehadiran ya. Kadang-kadang di kelas saya sendiri itu sering ada beberapa siswa yang memang pasti ada aja yang tidak hadirnya gitu nah. Nah, jadi untuk itu kan kita perlu solusi untuk itu kan, tapi dari diri mereka sendiri solusinya bukan dari kita. Nah, kalau dari kita kan seperti menggurui ya. Oh iya. Kalau prinsip coaching itu kan mereka menyadari apa yang ke masalah mereka, mengidentifikasi masalah mereka, terus menyelesaikan masalah itu dari apa yang pikiran yang mereka kembangkan sendiri. Sehingga terakhir mereka punya komitmen, mereka punya rencana aksi sendiri kan yang harus dia selesaikan, harus dia lakukan, sehingga nanti juga harus ada komitmen. Tentu saja nggak hanya mereka, kita juga pasti wajib untuk mengawasi atau membantu mereka. Oke. Iya. Ya. Ini ya bahas tentang guru wali. Kadang bisa ketukar ya Pak, guru wali, wali kelas, guru wali, wali kelas. Ini gimana sih membedakannya nih? Nah,
Untuk wali kelas kan ibaratnya ranah mereka kan di satu kelas ya. Iya. Di semua ruang lingkup itu ada di kelas. Dari kehadiran siswa, terus ada yang namanya jurnal, sampai ke yang namanya apa penilaian asesmen itu kan yang merangkum atau yang apa yang merekap itu kan semuanya di wali kelas. Iya. Tapi berbeda dengan guru wali. Iya. Guru wali kan kita sebagai mentor ya. Oh, Nah, di situ ada proses konseling, ada proses yang namanya coaching, tapi sederhana. Konseling tidak seperti yang dilakukan oleh guru BK. Nah, kalau kita hanya konselingnya itu sebatas dengan siswa yang ada di bimbingan kita. Ya. Kalau BK kan ada yang klasikal, walaupun juga ada yang secara individu. Oke. Berarti kita ini ya sebagai guru wali tugasnya mengonseling, tetapi pada tahap-tahap ada batasan-batasan tertentu. Iya. Siswanya ya itu aja ya yang sudah ditentukan. Kemudian mungkin selain siswanya mungkin hal yang dibahas ya Pak mungkin beda nih. Tadi kan katanya kita menggali motivasi. Nah, kalau guru BK kan kadang mencari penyelesaian masalah. Ya. Iya. Kalau kayaknya juga ada masalah ya Pak kalau jadi guru wali ini ya. Sebenarnya semuanya pasti berkaitan dengan kasus atau masalah ya. Iya. Tapi kalau untuk BK kan lebih ke pemulihan secara psikologi, secara emosional. Kalau di guru wali itu kan lebih ke potensi mereka. Iya. Nah, kalaupun ada masalah ya itu kita tetap pakai yang namanya konseling juga. Kalau memang peserta didik kita mengalami suatu masalah, tapi kan kita memakai yang namanya teknik coaching itu tadi. Oke. Ya, sangat menarik sekali ya pembahasan ini dan perlu teman-teman ingat lagi kalau coaching itu bukan hanya tentang guru kepada siswa, tapi bisa guru dengan rekan kerja atau bukan hanya guru ya Pak. Ya. Sesama rekan kerja bisa, sesama siswa pun bisa ya Pak? Bisa. Bisa. Jadi kalau yang nonton misalnya ada yang masih jadi pelajar ya punya masalah bisa aja minta coaching dengan teman. Dan prinsip coaching itu adalah kita tidak memberikan solusi tapi kita memberikan opsi. Ya Pak ya? Jadi kita membangun pola pikir mereka atau membangun mereka supaya berpikir kritis gitu nah. Iya. Apa sih yang ingin mereka kembangkan? Iya. Itu. Jadi mereka yang memutuskan sendiri. Iya. Ya. Kita yang menggali. Kita menggali, mencari mereka tahu. Kita yang kepo, mereka yang memutuskan ya Pak. Seperti itu. Oke ya. Saya rasa sudah cukup ya Pak untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat video ini ya. Terima kasih ya Pak Carolus sudah bersedia. Ya. Nanti jangan lupa untuk mampir di channelnya Pak Carolus, like and subscribe. Jangan lupa juga video ini untuk di like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih dan dadah.